Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Nadifa, bisa dipanggil Nurul ataupun Nadif, dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga, dari kelas IATB NIM 060. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video refleksi dari mata kuliah ilmu tauhid. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah. Sebelumnya teman-teman semuanya, apa sih arti daripada mengimani? Mengimani adalah meyakini atau mempercayai. Jadi di sini ketika konteksnya mengimani kitab-kitab Allah, jadinya kita tuh mempercayai, mengimani atas adanya kitab-kitab Allah atau atas adanya wahyu yang diturunkan melalui kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasulnya. Terus apa sih gunanya diturunkannya kitab-kitab Allah? Semua itu pasti ada manfaatnya. Contohnya, kita diturunkannya kitab-kitab Allah sebagai pedoman atau ajaran yang akan disampaikan kepada umat manusia. Dan pada akhir-akhir ini atau di zaman modern ini, banyak orang yang telah mengabaikan betapa pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Padahal teman-teman, kita tuh harus percaya, kita terus yakin ada kitab-kitab Allah. Dan kita tuh tidak boleh menyepelekannya. Karena apa? Kitab-kitab Allah itu sebagai pedoman, sebagai landasan hidup untuk kita berjalan ke depannya nanti. Ketika kita gak punya pedoman, ketika kita gak punya landasan, terus lantas apa yang menjadi landasan kita? Oke, untuk kedepannya nanti kita akan bahas macam-macam kitab Allah. Terus apa sih manfaatnya? Terus bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mari kita bahas. Jadi, pertama, macam-macam kitab Allah. Semuanya tahu apa itu kitab Allah. Jadi, kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Semuanya sudah tahu kan ya? Cuma kita akan membahas lebih dalam lagi supaya kita tambah ingat. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan pada waktu itu diturunkannya kepada Bani Israel. Dan pada masa diturunkannya kepada Bani Israel sendiri sedang dalam penindasan oleh Fir'aun. Dan kitab Taurat diturunkan ketika berada di Gunung Sinai. Jadi pada waktu itu diturunkannya Taurat dalam posisi berada di Gunung Sinai. Dan pada waktu itu Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Oleh karena itu Nabi Musa mendapat julukan Kalamullah, yang artinya orang yang berbicara langsung kepada Allah. Wah, Masya Allah banget ya, bisa berbicara dengan Allah. Jadinya tuh kalau disimpulkan lagi, Taurat diturunkan kepada Bani Israel yang pada masa itu Bani Israel sedang dalam penindasan Fir'aun, dan diturunkannya di Gunung Sinai, dan Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Dan pada kejadian kali itu Nabi Musa mendapat julukan Kalamullah. Dan orang Yahudi orang Yahudi itu menyebut memberikan istilah atau memberikan sebutan kepada kitab suci sebagai Tanakh. Jadi itu Tanakh tuh kitab sucinya orang Yahudi gitu. Dan Taurat Taurat itu adalah bagian pertama dalam kitab Tanakh. Adapun tujuan diturunkannya kitab Taurat, yang pertama ada meyakinkan Bani Israel tentang keberadaan dan keesaan Allah. Jadinya tuh Allah tuh satu, Allah tuh gak ada duanya. Dan ada yang diturunkan kitab Taurat itu sebagai ini loh buktinya. Kamu tuh harus yakin, kamu tuh harus percaya bahwa keberadaannya Allah itu ada dan Allah itu satu gitu. Dan kedua, ada menyerukan agar hanya menyembah Allah. Karena apa? Pada zaman dahulu tuh
sering terkenalnya tuh kayak zaman jahiliyah gak sih? Zaman kebodohan gitu. Lah, makanya adanya kitab Taurat ini tadi supaya membukakan pikiran kepada kaum Yahudi, kepada Bani Israel, dan kepada umat manusia agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, karena Allah itu hanya satu. Yang kedua, ada kitab Zabur. Zabur berasal dari bahasa Zabaro yang artinya menulis dengan sempurna. Di dalamnya berisi nyanyian-nyanyian yang disebut mazmur, yang darinya artinya nyanyian dan doa. Jadi di dalam kitab Zabur tuh tidak hanya sembarang nyanyian gitu, bukan kayak zaman sekarang nyanyian ini nyanyian gitu dan sebagainya. Tapi yang di dalam kitab Zabur itu adalah nyanyian yang dimana ketika orang mendengarnya tuh kayak adem gitu loh, kayak ketika ada orang yang membaca untuk yang kitab Al-Quran yang kita bahas lagi. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran kan kita kayak ngerasa adem, nyaman, sejuk gitu. Mungkin ketika kita mendengar kitab Zabur halnya demikian. Dan di dalam kitab Zabur itu berisi nyanyian dan doa. Jadi nyanyian tersebut tuh mengandung arti doa, bukan hanya sekedar nyanyian untuk bersenang-senang, ya. Jadi bisa dibedakan ya, nyanyian zaman sekarang sama nyanyian yang ada di kitab Zabur itu berbeda. Oke. Adapun tujuan diturunkan kitab Zabur sama dengan kitab yang awal tadi, yaitu Taurat. Yaitu ya tetap apa ya namanya ya, menyuruh kepada umat manusia untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah. Intinya tuh segala ajaran yang ada di Allah tuh semua ada di kitab-kitab tersebut. Dan kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, ya Allah sampai lupa. Jadi ketika Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan di sini Nabi Daud itu tidak diperintahkan untuk mengajarkan ajaran baru, melainkan meneruskan ajaran yang telah diajarkan Nabi Musa. Jadinya Nabi Musa sudah mengajarkan tentang syariat nih. Nah, Nabi Zabur tuh seterusnya melanjutkan apa yang telah diajarkan Nabi Musa. Jadi semuanya bisa dipahami ya. Pertama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa tentang mengajarkan syariat atau tentang ketauhidan. Lah, terus dilanjut lagi dengan Nabi Daud. Nabi Daud ini melanjutkan apa yang telah diajarkan Nabi Musa. Dan seterusnya yang nomor 3 ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Tema dalam Injil adalah pembersihan jiwa atau kotoran. Terus sebagai pelurus ajaran Nabi Musa yang kala itu banyak yang sudah diselewengkan. Jadi dari Nabi Musa ke Nabi Daud ke Nabi Isa. Nah, pada zaman Nabi Isa ini banyak ajaran Nabi Musa yang telah diselewengkan atau telah disalahgunakan. Jadi di sini diturunkan yang kitab Injil. Kenapa kok bisa disebut dengan sebagai pembersih jiwa atau pembersih kotoran? Karena telah banyak dari ajaran-ajaran Nabi terdahulu yang sudah diselewengkan. Maka dari itu diturunkannya kitab Injil sebagai pembersih jiwa, pembersih kotoran yang telah dilakukan dengan kita meyakini kitab Injil dan mengikuti ajaran yang ada pada kitab Injil tersebut. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pembersih atau gimana ya? Sebagai meluruskan lagi apa yang telah diajarkan nabi-nabi terdahulu. Yang nomor 4 adalah Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran adalah kitab kita semuanya umat Islam pada kitab yang terakhir. Karena Al-Quran itu adalah kitab terakhir, gak ada kitab lainnya lagi. Ketika ada orang mengaku-ngaku ya contohnya kitab apa gitu sebagai pedoman, enggak. Karena Al-Quran ini menempati kitab yang terakhir, pedoman umat manusia. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi
Kenapa kok Al-Quran bisa dikatakan sebagai kitab terakhir? Karena Al-Quran ini sebagai pelengkap atau melengkapi dari kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat yang belum lengkap. Semuanya dari 3 kitab ini dilengkapi di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu full lengkap. Jadi kan kita tuh harus berpedoman kepada Al-Quran karena tuh emang udah the real murni gitu, udah jelas. Di situ ada ajarannya seperti ini, ada ajaran seperti ini. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah dilengkapi semuanya. Dan istimewanya Al-Quran atau kelebihan yang ada dalam Al-Quran itu bahasanya murni. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang saat ini tidak ada perubahan kata, tidak ada perubahan penulisan. Jadi itu emang murni gitu, dari dulu gak ada perubahan sama sekali. Itulah kelebihan dalam Al-Quran gitu. Dan kalau ada orang yang berkata seperti ini, tapi kan Al-Quran kan gak lengkap juga. Contohnya dalam Al-Quran ada ajaran untuk sholat, tapi sholat tersendiri mempunyai arti doa. Ketika ada orang yang salah mengartikan, kamu udah sholat, udah kapan? Kan tadi aku udah berdoa, doa kan juga sholat. Nah, makanya itu dalam Al-Quran ada penjabarannya lagi. Ada hadis, ada